Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membedah kasus 7.7 mengenai tekanan di dalam gelembung sabun. Pernahkah kalian berpikir, kenapa gelembung sabun berbentuk bulat dan tetap mengembang? Itu karena ada perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar gelembung. Di sini kita akan mencari hubungan antara perbedaan tekanan dengan jari-jari gelembung dan tegangan permukaan. Kita akan menggunakan metode analisis dimensi, yaitu prosedur step by step variabel pengulang. Gelembung sabun merupakan contoh sederhana dari sistem fluida yang menunjukkan adanya perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar. Perbedaan ini terjadi karena adanya tegangan permukaan pada lapisan sabun yang bertindak seperti selaput elastis dan menarik ke arah dalam. Akibatnya, tekanan di dalam gelombang harus lebih besar agar dapat mempertahankan bentuknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam fluida tidak hanya tekanan statis yang berperan, tetapi juga sifat permukaan fluida yang mempengaruhi keseimbangan gaya. Ini merupakan permasalahan dari kelompok kita, yaitu mengangkat soal 7.7, di mana fokus kita adalah mencari hubungan antara jari-jari gelembung dan tekanan di dalam gelembung tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi variabel dan menentukan dimensi. Di mana dari permasalahan sabun tersebut kita memiliki 3 variabel utama, yaitu saling berhubungan di mana N sama dengan 3. Yang pertama adalah ada delta P, yang kedua ada R atau jari-jari, dan yang ketiga adalah sigma S atau tegangan permukaan. Di mana delta P adalah perbedaan tekanan, dan kemudian selanjutnya kita mengubah ketiga ini ke dalam dimensi, di mana dimensinya adalah M massa, L panjang, dan T waktu. Karena delta P perbedaan tekanan, di mana perbedaan tekanan adalah gaya dibagi luas, maka dimensinya adalah M pangkat 1, L pangkat min 1, dan T pangkat min 2. Dan R dimensinya panjang adalah L pangkat 1, dan untuk sigma S dimensinya adalah M pangkat 1 dan T pangkat min 2. Dari dimensi yang kita dapatkan ini akan digunakan untuk menyusun rumus tak berdimensi. Di tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya pada turunan singkat tekanan dan tegangan permukaan. Setelah kita dapati dimensi yang sudah didapat pada penjelasan sebelumnya, kita masukkan dimensi tersebut, kita rubah dari persamaan tekanan dan tegangan permukaan biasa, kita rubah ke dimensi yang sudah kita tentukan. Yang pertama yaitu pada tekanan delta P atau bisa disebut gaya persatuan luas. Nah, itu rumusnya F per A. Kita rubah menjadi dimensi yang sudah ditentukan tadi. Seperti dimensi gaya yaitu F sama dengan M L T kuadrat. Atau bisa disatukan menjadi ML T kuadrat min 2. Selanjutnya pada dimensi luas itu L kali 2 atau bisa digabung jadi L pangkat 2. Nah, setelah itu kita hitung dan didapati hasil untuk rumus tekanan itu sama dengan M pangkat 1, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Selanjutnya pada rumus yang kedua yaitu tegangan permukaan atau sigma S. Itu bisa disebut gaya persatuan panjang. Nah, dari rumus yang aslinya itu sigma S sama dengan F per L. Tapi kita rubah ke dimensi yang sudah ditentukan tadi. Jadi MLT pangkat min 2 per L. Jadinya adalah sama dengan M pangkat 1 T pangkat min 2. Itu dimaksud ke rumus tegangan permukaan. Jadi kita sudah dapat dua persamaan yang sudah dirubah ke dimensi. Langkah ketiga, kita tentukan berapa banyak grup yang akan kita buat. Rumusnya adalah K sama dengan minus C. Kita punya 3 variabel. Awalnya kita mengira ada 3 dimensi dasar. Tapi jika kita pakai 3, hasilnya 0. Oleh karena itu, kita kurangi nilai J menjadi 2.
Jadi, K sama dengan 3 minus 2 sama dengan 1. Artinya, kita hanya butuh mencari satu parameter tak berdimensi atau satu grup I saja. Masuk ke langkah keempat, kita pilih variabel pengurang, yaitu R dan sigma S. Lalu di langkah kelima, kita susun persamaan untuk Pi1. Persamaannya adalah Pi1 sama dengan delta P kali R pangkat 2 A1 kali sigma S pangkat 1 B1. Karena ini adalah parameter tak berdimensi, maka total dimensinya harus 0 atau M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Sekarang kita akan membedah pangkat A1 dan B1 lewat analisis dimensi. B1 dan A1 didapat dari perhitungan pangkat yang sudah didefinisikan tadi, yaitu untuk menghasilkan Pi1 yang tidak berdimensi, kita masukkan M pangkat 1, L pangkat min 1, T pangkat min 2 dikali L A1, pangkat A1 dikali M pangkat 1, T pangkat min 2 dan T pangkat min 2 pangkat B1. Dan untuk perhitungan pangkatnya kita ambil dari massa. Yang massa itu adalah 0 sama dengan 1 plus B1. Dan hasilnya yaitu B1 sama dengan min 1. Untuk panjang yaitu 0 sama dengan min 1 plus A1, di mana A1 sama dengan 1. Dan untuk waktu sendiri hasilnya sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai pangkat tadi, yaitu A1 sama dengan 1 dan B1 sama dengan minus 1, sekarang kita masukkan kembali ke dalam persamaan Pi1. Sehingga diperoleh Pi1 sama dengan delta Pi dikali R dikali sigma S pangkat negatif 1. Jika kita sederhanakan menjadi Pi1 sama dengan delta Pi dikali R dibagi sigma S. Karena Pi1 merupakan parameter tak berdimensi, maka nilainya adalah suatu konstanta. Dari sini kita bisa menyusun ulang persamaan tadi menjadi delta Pi sama dengan konstanta dikali sigma S dibagi R. Artinya, perbedaan tekanan di dalam gelembung sabun itu berbanding lurus dengan tegangan permukaan dan berbanding terbalik dengan jari-jari gelembung. Jadi, semakin kecil jari-jari gelembung, maka tekanan di dalamnya akan semakin besar. Dari hasil analisis dimensi yang telah kami lakukan terhadap gelembung sabun, diperoleh dua kesimpulan. Yang pertama, kita mengetahui bahwa tekanan ini memiliki hubungan terbalik dengan ukuran jari-jari. Artinya, secara fisik, semakin kecil ukuran gelembung, maka akan semakin tinggi tekanan udara di dalamnya. Kedua, analisis dimensi ini sangat membantu karena memungkinkan kita memprediksi hubungan antar variabel secara fisik tanpa perlu melakukan eksperimen yang rumit dari awal. Meskipun metode ini tidak bisa memberi angka yang pasti yang dalam teori awalnya bernilai 4, tapi cara rumusnya ini sudah terbukti benar. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.